wadah pendidikan atau tarbiyah untuk melahirkan generasi Islam di berbagai bidang. Begitu bahasa. Jadi luas Bapak sekalian. Makanya adik-adik, kalau ada yang bakat untuk menjadi ahli nuklir, tidak ada masalah. Bidang nuklir. Nuklirnya untuk memberikan maslahat kepada umat manusia. Ada yang ahli IT, tapi ahli IT yang hafid Quran. Bidang. Karena saya katakan tadi dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang ada itu adalah ilmu yang masuk kategori fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, ya, yang memang setiap muslim tidak bisa diwakili untuk mempelajarinya. Itulah fardu ain. Fardu kifayah, kedokteran, IT, nuklir, apa segala macam pesawat. Dan ngeri-ngeri kalau kita melihat simulasi artificial intelligence di bidang militer, ya. Ada satu saat nanti orang berperang itu satu orang aja bawa smartphone begini atau notebook, kemudian dia pencet aja, dia udah menyasar semua titik-titik yang diinginkan itu. Ya. Dan kemarin salah seorang jenderal Syiah, jenderal Iran, itu kena itu. Ya. Pesawat tanpa awak. Ada yang lebih canggih lagi nanti. Ya, itulah salah satu ciri tanda-tanda akhir zaman. Semakin dekat kiamat nanti itu semua tidak ada gunanya. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wadah tarbiyah tadi yang saya katakan semua aspek. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitab ulama, tarbiyah itu sampai ada yang 10 macam itu. Tarbiyah imaniyah, tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akhlaqiyah, tarbiyah jasadiyah, bahkan ada yang memasukkan tarbiyah jinsiyah. Apa itu? Pendidikan berkaitan dengan seks. Ada juga tarbiyahnya. Tidak ada yang tabu kalau bicara syariat, bicara kehidupan. Wadah berhimpun, artinya wadah berjamaah. Yang kedua wadah apa? Wadah pendidikan atau tarbiyah. Jadi adik-adik sekalian, sistem pendidikan yang diatur oleh Hidayatullah itu mengikuti sistem pendidikan Nabawi yang merujuk kepada surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. 3 pendekatannya: tilawah itu pencerahan dengan ayat-ayat Al-Quran, membangun paradigma, kemudian menyentuh hati dengan bacaan Quran. Yang kedua adalah tazkiyah, dalam bahasa lain takdim. Inilah yang ingin kita kuatkan di masa-masa yang akan datang. Bahkan nanti penilaian di sekolah-sekolah Hidayatullah boleh jadi unsur tazkiyahnya lebih dominan. Penilaian adabnya lebih didahulukan dibandingkan dengan intelektualitasnya, dibandingkan dengan prestasi akademik. Karena begitu, tidak ada artinya ilmu kalau tidak melalui sebuah proses tazkiyah. Maka kenapa sekarang ini banyak ilmuwan, bahkan ulama, ya, justru meresahkan umat. Meresahkan umat. Sebenarnya bukan cuma umat dirasakan, dirinya juga sebenarnya sudah resah. Kenapa? Itu tidak boleh putus tazkiyah. Dan ini tradisi yang lepas dari pendidikan kita selama ini. Ibnu Mubarak yang mengatakan, saya mempelajari adab itu 30 tahun, sedangkan belajar ilmu itu hanya 20 tahun. Banyak ulama-ulama yang hampir senada dengan ini, yang menunjukkan memang tazkiyah ini betul-betul perlu diberikan perhatian. Karena ta'lim yang bisa mengantarkan seseorang untuk dekat dengan Allah,
meningkat keimanannya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama adalah ta'lim yang didahului dengan tazkiyah. Guru di Hidayatullah itu bukan hanya sebatas muallim atau teacher, karena tugasnya adalah mendidik, membentuk takwinu asy-syakhsiyah al-muslimah mutakamilah min jami'i nawahi. Maka guru-guru itu mestinya tidak ada istilah ini jam mengajar sudah selesai maka dia bebas tugas. Tidak ada istilah bahwa bukan tanggung jawab saya kerja bakti itu. Ya. Karena dia teacher, dia leader juga. Ada saatnya dia jadi father, bapak, mother, ya. Kalau ada yang cengeng-cengeng jadi mother dia, menjadi sister, menjadi brother, menjadi advisor. Itulah murabi. Itulah yang diistilahkan dalam Al-Quran tadi. Yatlu alaihim ayatihi, itu apa? Pencerah. Kemudian wa yuzakkihim mu'addib. Itu yang membentuk itu. Wa yu'allimumul kitaba wal hikmah, itu baru mudarris, muallim. Nah, kita semua ingin memerankan fungsi-fungsi itu, jamaah rahimahullah.